Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Inayatul Maula dengan NIM 12421000078. Saya dari jurusan atau Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, soal pertama, jelaskan pengertian peradaban Islam. Berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Peradaban Islam adalah kumpulan pencapaian umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran Islam. Nah, peradaban Islam tidak hanya terkait dengan agama, tetapi juga dengan kemajuan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin meliputi yang pertama ada sistem pemerintahan. Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah dengan Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah, yang menjamin hak-hak semua warga termasuk non-muslim gitu. Nah, yang kedua ada perluasan wilayah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam menyebar hingga ke Persia, Mesir, hingga wilayah Syam gitu. Yang kemudian wilayah-wilayah tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan gitu. Yang ketiga ada pendidikan dan keilmuan. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menuntut ilmu yang kemudian menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa-masa selanjutnya. Baik, soal nomor 2 adalah bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan titik penting dalam sejarah Islam. Dampak dari hijrah ini terlihat dalam berbagai aspek. Yang pertama dalam aspek politik. Nah, hijrah menandai terbentuknya negara Islam pertama di Madinah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Nah, Piagam Madinah menjadi landasan bagi penyusunan hukum negara yang menjamin keadilan dan kerukunan antar umat beragama. Gitu. Dan aspek kedua ada sosial. Nah, hijrah juga mengakhiri perpecahan antara kaum Aus dan kaum Khazraj serta menguatkan persaudaraan ukhuwah kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang menciptakan persatuan umat Islam gitu. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Nah, setelah hijrah, ekonomi umat Islam menjadi lebih stabil. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem pasar yang beretika, menentang riba, terus dan mendorong zakat serta sedekah untuk mendukung kesejahteraan sosial. Soal nomor 3 adalah bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangannya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan lebih terfokus pada politik, pemerintah, dan perluasan wilayah. Meski demikian, ilmu-ilmu dasar seperti astronomi dan kedokteran mulai diperkenalkan. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan mulai mencapai puncaknya gitu. Dan menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Dan kota Baghdad menjadi pusat penelitian dan pengetahuan gitu. Dengan Baitul Hikmah sebagai lembaga ilmu pengetahuan terbesar. Ilmuwan muslim menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India serta mengembangkan ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut ada faktor politik. Nah, kenapa faktor politik? Karena stabilitas politik di bawah kepemimpinan para khalifah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu kayak kekayaan dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan memungkinkan para penguasa untuk mendanai penelitian dan menjadikan pusat-pusat ilmu. Soal selanjutnya adalah nomor 4. Apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Nah, sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Zaman keemasan Islam adalah periode di mana dunia Islam mencapai puncak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan teknologi. Nah, pada masa ini, banyak ilmuwan muslim berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Seperti Al-Khwarizmi berkontribusi dalam bidang matematika, yaitu aljabar dan algoritma. Terus Ibnu Sina berkontribusi dalam bidang kedokteran dan filsafat. Kemudian Al-Farabi berkontribusi dalam bidang filsafat dan ilmu politik. Kemudian Al-Biruni berkontribusi dalam bidang astronomi dan geografi. Dan yang terakhir ada Al-Razi berkontribusi dalam bidang kedokteran dan kimia.
Soal nomor terakhir, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Nah, berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam pada masa selanjutnya. Jawabannya adalah kedua dinasti tersebut menerapkan kebijakan toleransi beragama yang mendorong perkembangan peradaban Islam. Pada masa Umayyah, non-muslim yang tinggal di wilayah kekhalifahan tetap diberi kebebasan menjalankan agama mereka gitu. Dengan syarat apa? Dengan syarat membayar jizyah. Jizyah itu adalah pajak bagi non-muslim. Nah, sedangkan pada masa Abbasiyah ini kebijakan serupa diterapkan dengan lebih besar. Nah, memungkinkan komunitas Yahudi dan Kristen berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan gitu. Contoh konkretnya adalah kalau dari Umayyah itu contoh konkretnya di Andalusia, umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu hidup berdampingan dan kota seperti Cordoba menjadi pusat intelektual di mana para ilmuwan dari berbagai agama bekerja sama. Kalau dari di Abbasiyah itu di Baghdad sepertinya. Di Baghdad Baitul Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai agama gitu untuk menerjemahkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.